yang rapi, tidak ada yang main-mainan. Duduknya yang rapi, bukunya ditutup, tangannya di atas meja. Semua tangannya yang rapi di atas meja seperti ini. Sudah? 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 Sudah belum? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, supaya lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita atau rasa cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Yuk, yang keras suaranya ya, tak boleh, harus semuanya bersuara ya, guru minta ya. 1, 2, 3.
ada bintang. Kemudian lantai, kemudian pagi dan ke atas. Oke, pintar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dan dasar negaraku, dan kita berfokus pada 5 simbol Pancasila ya yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelumnya Nana, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, Bu Guru ingin menyampaikan manfaat kita mempelajari simbol-simbol dalam Pancasila ini adalah yaitu supaya menumbuhkan rasa cinta tanah air anak-anak kepada negara kita ya. Kemudian yang kedua, dapat menjadi pedoman hidup ya. Pancasila itu dapat menjadi pedoman hidup anak-anak nanti ke depannya ya. Dan agar anak-anak dapat memahami arti mendalam yang lebih mendalam tentang simbol-simbol yang ada dalam Pancasila ya. Yang mana tujuan kalau tadi manfaat, sekarang kita akan Ibu Guru akan kasih tahu anak-anak tujuan mempelajari simbol-simbol Pancasila. Tujuannya itu apa? Agar anak-anak itu dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan tepat dan lebih mendalam lagi anak-anak ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran atau sebelum ke inti materi, Bu Guru akan membagi anak-anak ke dalam atau Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi kelompok ya, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Sekarang anak-anak duduknya sudah berkelompok? Ya. Coba kalau sini Bu Guru bilang kelompok 1, di sini kelompok 2, sini kelompok 3 ya. Kalau kelompok 1 coba angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3. Ya. Jadi semua sudah mendapatkan kelompok? Ya. Oke. Sekarang anak-anak Oke anak-anak, coba sekarang lihat gambar di depan ini. Coba sekarang perhatikan gambar di depan ini. Ini gambar apa anak-anak? Gambar apa? Gambar Garuda Pancasila yang mana di dalam tubuh Garuda Pancasila ini terdapat simbol. Ada berapa simbol? 5. Ada 5. Simbol apa aja? Bintang, kemudian apa lagi? Kemudian padi dan kapas. Selain ada simbol-simbolnya, ada tulisan apa lagi? Pintar, ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bu Guru mau tanya, ada yang tahu nggak arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Iya, oke, Panji pintar. Yang lain yang cowok ada yang tahu nggak arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Yang cowok 1 orang coba angkat tangan yang bisa. Coba Angga. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa Angga? Berbeda tapi ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke anak-anak, coba sekarang diperhatikan burung Garuda Pancasilanya ya. Di sayap kanan dan kiri itu jumlahnya ada berapa? Ada 17. Yang mana angka 17 itu melambangkan apa? Tanggal atau hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian dalam di bulu ekornya ada berapa helai? 8. Ada 8. Tanggal jumlah atau angka 8 itu melambangkan apa kira-kira? Melambangkan bulan. Bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bulan apa Nana? Bulan Agustus. Kemudian anak-anak dilihat pada pangkal ekor. Pada pangkal ekor itu berjumlah berapa? 19. Pintar. Dan pada pangkal leher itu berjumlah 45. Yang mana angka 19 dan 45 itu melambangkan apa? Melambangkan tahun kemerdekaan negara Republik
bulu sayap, ekor, pangkal ekor dan leher itu gimana jika digabungkan? Menjadi 17, 8 dan 19, 45, yang artinya Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian anak-anak, sekarang coba anak-anak dibuka bukunya dan baca bacaan yang berjudul 5 simbol Garuda Pancasila. Dibuka bukunya ya. Kalau sudah dibaca duluan anak. Udah ya, mana itu? Udah stop. Udah itu. Udah dibaca dulu ya. Udah ya, segitu aja itu Maria. Itu sudah halamannya dia. Udah. Kalau usah dibalik-balik lagi. Dan anak sudah dibaca? Dalam bacaan tersebut ada berapa bunyi Pancasila? 5. Dari 5. Sebelumnya buku mau tanya, Pancasila itu artinya apa? Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Mau digabung jadi 5 dasar negara. Yang mana bunyi Pancasila tadi anak-anak sudah bilang ada 5. Yang pertama bunyinya apa? Yang ketuhanan yang Maha Esa. Coba Bu Guru mau anak-anak sama-sama baca ya bunyi Pancasila dari 1 sampai 5 ya. Semuanya bersama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Pemerintahan yang dipimpin oleh cerdas, kebijaksanaan, kesabaran, keberanian. 5. Keadilan sosial dan Indonesia. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca bunyi Pancasila dari 1 sampai ke 5. Sekarang Bu Guru tampilkan di sini simbol-simbol Pancasilanya ya. Kalau tadi anak-anak sudah membaca bunyi Pancasilanya, sekarang Bu Guru tampilkan simbolnya. Simbol sila pertama apa kira-kira anak-anak? Bintang. Simbol sila yang kedua apa? Pantai. Kalau yang ketiga? Pohon beringin. Kalau yang keempat? Dan yang kelima? Oke, tadi anak-anak bilang simbol sila pertama itu bintang yang berwarna emas dengan latar belakang berwarna apa? Bintang. Kemudian sila yang kedua simbolnya apa? Tali rantai. Tali rantainya berwarna apa? Kuning keemasan dengan latar belakang berwarna merah. Kemudian simbol sila ketiga Pancasila ada pohon beringin dengan latar belakang berwarna putih. Kemudian sila keempat simbolnya kepala banteng dengan latar belakang berwarna merah. Sila kelima atau sila yang terakhir itu simbolnya padi dan kapas dengan latar belakang berwarna putih. Pintar. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya simbolnya. Sekarang kita akan bahas makna simbol sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, mana simbol sila pertama Pancasila? Tadi anak-anak sudah bilang simbolnya bintang. Bintang yang berwarna kuning keemasan. Benar nggak warna kuning keemasan bintangnya? Coba dilihat. Benar nggak? Warna kuning keemasan atau warna merah itu? Warna kuning Ayo, Maulana sama Nopal. Coba dilihat gambar bintangnya itu warna apa?
dilambangkan atau disimbolkan dengan bintang berwarna emas, itu maknanya melambangkan cahaya Tuhan sebagai cahaya bagi rohani manusia. Kemudian anak-anak, latar belakangnya berwarna apa? Yakin? Coba dilihat latar belakang bintangnya berwarna apa itu? Hitam atau putih? Putih atau merah? Hitam. Berwarna hitam. Yang mana warna hitam ini melambangkan apa? Ya, sebagai berkah dari Tuhan. Dan simbol pertama dalam sila Pancasila itu bermakna apa? Bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan anak-anak masing-masing ya. Kemudian yang kedua anak-anak, makna simbol sila kedua Pancasila. Simbol kedua dalam sila Pancasila itu apa? Dilambangkan dengan apa? Dengan rantai. Bentuk rantainya ada berapa sih anak-anak? Ada 2 atau 3? Ada dua. Berbentuk apa aja? Kotak dan bulat atau berbentuk lingkaran ya. Oke, yang pertama, tali rantai yang berbentuk kotak itu melambangkan apa? Melambangkan laki. Melambangkan apa yuk? Tali rantai yang kotak melambangkan laki. Laki-laki itu siapa yuk? Kamu, ayo laki-laki ya. Kemudian kalau tali rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Sekarang coba Bu Guru mau anak-anak yang laki-laki angkat tangannya, coba yang merasa laki-laki. Ya, dalam sila Pancasila kalau yang laki-laki itu dilambangkan dengan apa? Rantai yang berbentuk udah turun tangannya. Kemudian kalau anak-anak yang yang perempuan, coba angkat tangannya. Ya, dalam simbol sila Pancasila yang kedua, kalau perempuan itu dilambangkan dengan apa? Rantai yang berbentuk lingkaran. Oke, turunin tangannya. Kemudian anak-anak, rantainya berwarna apa? Berwarna kuning keemasan juga ya, yang melambangkan apa? Kejayaan dan keagungan. Ya, melambangkan kejayaan dan keagungan. Kemudian latar belakangnya berwarna merah, yang mana warna merah itu melambangkan sikap atau sifat keberanian ya. Yang mana simbol kedua Pancasila ini memiliki makna itu harus saling bantu atau saling tolong menolong kepada sesama teman dan lain. Oke, kemudian makna simbol sila ketiga Pancasila ada disimbolkan dengan apa? Dengan pohon beringin. Yang mana sulur atau akar gantung yang menjulur ke bawah itu melambangkan apa? Melambangkan tempat berteduh dan berlindung. Yang dimaksud yang mana? Yang ini ya. Yang itu ya. Yang itu melambangkan apa? Tempat berteduh dan berlindung. Kemudian latar belakangnya dilihat warna apa? Putih. Warna putih. Kalau warna putih melambangkan apa? Kesucian dan murni. Ya, melambangkan suci atau kesucian atau murni. Ya, kalau tadi warna merah melambangkan keberanian. Kalau warna putih melambangkan kesucian. Ya. Kemudian ada akar tunjangnya, itu ya. Itu melambangkan apa? Persatuan bangsa Indonesia. Pintar. Yang mana makna simbol sila ketiga dari Pancasila ini adalah apa? Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan keragaman. Yang maksud keragaman itu apa, Nana? Jadi maksud dengan keragaman, ada yang tahu nggak? Keragaman itu apa? Beraneka macam. Misalkan di Indonesia ada berapa agama sih di Indonesia, Nana? Hanya ada satu? Banyak. Coba sebutin agama yang kalian tahu aja, coba. Konghucu, terus Islam, terus Hindu, Islam. Ya, jadi itulah yang dinamakan dengan keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian simbol atau makna simbol sila keempat Pancasila. Tadi dulu ya. Sila keempat itu dilambangkan atau disimbolkan
digabungkan dengan kepala banteng. Apa sih maknanya kepala banteng? Kepala banteng itu melambangkan bangsa Indonesia yang suka berkumpul dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau bangsa Indonesia itu jika ingin menyelesaikan masalah itu melalui apa? Melalui musyawarah terlebih dahulu ya. Kemudian anak-anak, latar belakangnya juga berwarna merah. Yang mana warna merah itu melambangkan apa? Melambangkan keberanian. Anak-anak, coba dilihat anak-anak. Latar belakang dari kepala bantengnya itu warna apa anak? Merah atau putih? Benar nggak merah? Benar. Ya, melambangkan apa? Melambangkan keberanian. Jadi anak-anak sebagai warga negara Indonesia itu harus berani atau harus takut? Harus berani ya. Kemudian simbol sila keempat dalam Pancasila ini memiliki makna apa? Bangsa Indonesia itu terbiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Hampir sama tadi dengan maknanya yang simbol sila ketiga ya. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak, simbol sila kelima Pancasila itu ada padi dan kapas. Kalau gambar padinya yang mana? Yang di bawah dan di atas? Kalau gambar kapasnya? Di atas. Yang mana anak-anak antara padi dan kapas ini memiliki maknanya sendiri. Yang pertama padi itu melambangkan apa? Ya, bahan pangan utama masyarakat Indonesia atau makanan pokok masyarakat Indonesia yang anak-anak makan sehari-hari di rumah. Apa biasanya anak-anak makan? Apa? Nasi. Nasi itu terbuat dari apa? Berasal dari apa? Dari padi. Kalau padi setelah dimasak baru menjadi nasi. Oleh karena itu padi itu melambangkan bahan pangan utama masyarakat Indonesia. Kemudian ada latar belakangnya. Latar belakangnya berwarna apa? Berwarna putih. Opal. Coba dilihat latar belakangnya berwarna apa, Pak? Putih atau hitam? Benar nggak? Melambangkan apa warna putih? Keberanian benar atau salah? Yang benar apa? Kalau tadi Opal bilang warna putih keberanian, yang melambangkan keberanian warna apa? Merah. Benar, Opal berarti udah mulai ngantuk. Kemudian anak-anak yang terakhir ada kapas. Coba dilihat anak-anak gambar kapasnya. Yang mana kapas itu melambangkan apa? Sandang atau bahan pakaian masyarakat Indonesia. Bahan pakaian itu semua udah tahu kan, pakaian itu baju, celana, rok dan lain-lain ya. Oke anak-anak, sekarang guru mau menampilkan video ya. Sebelumnya yang mana simbol sila kelima Pancasila ini melambangkan apa? Seluruh rakyat Indonesia itu terpenuhi kebutuhan pokoknya secara adil, pintar. Kemudian sekarang mau nonton video nggak? Mau. Jangan ada yang ribut kalau gitu ya. Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bendera penganggur tidak besar di langit malam. Nah, diperhatikan videonya ya. Nanti setelah menyimak videonya perlu kasih pertanyaan ya. Malam hari gelap, seram. Ajarin sama Angga. Langit berwarna memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah. Ini video tentang animasi simbol Pancasila ya. Simbol dalam Pancasila. Coba dilihat. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas indah hari. Ya, coba dilihat dulu videonya ya.
ada 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat desain yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah sila deklarasi bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala benteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila: 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah! Oke anak-anak ya, tadi anak-anak sudah menyimak video animasi tentang simbol-simbol dalam Pancasila ya. Kemudian anak-anak, guru mau coba anak-anak menanggapi video yang tadi. Apa kira-kira yang ada di otaknya anak-anak atau di pikirannya anak-anak ketika melihat video yang tadi? Apa coba? Tentang apa videonya coba? Tentang lambang Garuda Pancasila. Iya, pintar. Tentang lambang atau simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Coba yang cowok coba. Satu orang, guru mau menanggapi videonya yang tadi coba. Tentang apa? Yang tadi anak-anak tonton itu videonya tentang apa? Tentang animasi tentang simbol yang ada dalam Garuda Pancasila. Sekarang guru mau tanya anak-anak,
Apa anak-anak ada pertanyaan tentang video yang tadi Bu Guru tampilkan? Apa ada pertanyaan? Coba ada berapa simbol tadi yang dijelaskan dalam animasi? Ada 5. Apa aja yang pertama? Bintang. Yang kedua? Pantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Dan yang kelima ada bulan atas. Kalau simbol bintang atau simbol sila pertama itu bunyi Pancasilanya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pantai bunyi Pancasilanya gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau pohon beringin bunyi silanya gimana? Persatuan Indonesia. Kalau kepala banteng, nah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nopal sama Maulana perhatikan dulu buku ya. Yang terakhir padi dan kapas. Bunyi Pancasilanya gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Bu Guru mau tanya anak-anak, ada yang bisa nggak menceritakan isi video yang tadi Bu Guru tampilkan? Coba dari tempat duduknya aja, coba bareng-bareng. Sila, tentang apa isinya sila? Tentang simbol Simbol Pancasila. dari Pancasila. Ada berapa tadi yang dijelaskan? 5. Yang pertama, Bintang. terus yang kedua, pantai. Pohon beringin. Kepala banteng. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Pintar. Beri tepuk tangan yang lain terhadap sila ya. Yang lain ada yang berani nggak kayak sila tadi? Panji, ayo coba Panji, coba jelaskan kembali isi videonya yang tadi Panji tentang apa? Tentang simbol-simbol dalam yang polisnya dalam Pancasila. Yang pertama coba sebutin. Yang kedua pantai. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, tepuk tangan buat Panji dulu semuanya. Oke, sekarang anak-anak di sini sudah berkelompok kan? Nah, sekarang Bu Guru bagikan anak-anak tugas ya. Sekarang di tugasnya ini ada anak-anak nanti menempel sebuah puzzle ya. Anak-anak membawa gunting dan membawa lem nggak? Ya sudah berkelompok ya. Bareng-bareng mengerjakannya ya. Tempel di mana, Bu? Dan dari sini nanti Bu Guru jelaskan dulu tugasnya. Anak-anak coba dilihat. Di sini ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas per kelompok. Yang pertama anak-anak disuruh menempel sebuah puzzle-nya ini, disuruh menggunting, nanti yang di belakang ini digunting. Kemudian anak-anak tempel di sini disesuaikan ya berdasarkan urutannya ya. Misalkan simbol bintang pada sila pertama, di mana letaknya disesuaikan ya. Sila. Kemudian tugas yang kedua anak-anak di sini mencocokkan ya. Mencocokkan. Kalau pohon beringin, kalau ini namanya apa? Pohon beringin, dicari di sini yang mana ada tulisan pohon beringin. Ditarik garisnya ya ke pasangannya masing-masing ya. Udah paham? Udah, silakan dikerjakan ya. Berkelompok. Digunting, puzzle-nya digunting. Kelompok. Nama kelompok. Puzzle. Nama kelompok. Nama kelompok. Ya, kelompok kan Bu Guru sudah kasih ini kelompok 1. Mira duduk Mira. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Mengerjakannya sama-sama berkelompok. Ini sama-sama di sini bareng-bareng ya. Yuk ini digunting.
Ayan sama Lia mengerjakan yang ini ya. Ya, ini menempel nanti. Kelompok 2, 1 gitu aja. Kelompok 1. Kelompok 1. Mari, ragu. Bisa nggak guntingnya? Ya, jangan lama ya. Enggak, ininya sayang, ini kan puzzle-nya kamu tempel di sini. Itu yang paling gunting ditempel di sini. Ya, mau anak tuh tempel. Kalau menyesuaikan, ini yang bawah. Pohon, beringin cari yang mana ini. Di sini disesuaikan. Udah, coba nih kita. Itu yang silang berapa itu? Rantai silang berapa? Simbolnya dilihat. Silang kedua berarti di sini. Ditempel. Udah di pinggir-pinggirnya aja, yang penting tempel. Ya, itu bisa. Nah ya, kerja kelompok kayak gini nanti kerja kelompok. Apanya sayang lain? Ya, tinggal gini aja sayang, gini aja. Jangan sampai hilang gambarnya ya. Ya, pintar nih. Pintar. Awas enggak, kepalamu nanti ngebentuk anakmu. Ya, di pinggirnya aja sayang. Udah ya, udah juga orang tua. Pintar. Di sini aja di lem sayang. Ya udah, pasang aja secukupnya. Ya, pintar. Ini pinggir-pinggirnya ini yang sama ya, yang sayang. Ini nomor berapa? Silang berapa? Silang 3 sayang. Udah, ini ke 1, ke 2, selesai. Ya, kita nih kelompoknya Kak sudah selesai. Yang sudah dikumpul ke depan ya pekerjaannya ya. Nanti guru semua maju satu. Satu orang aja maju, satu orang aja mengumpul ke depan. Iya, di pinggirnya aja. Nah, ya, bener. Udah, oke. Yang sudah duduknya yang rapi tetap ya. Yang sudah duduknya yang rapi ya anak. Udah biarin aja. Yang sudah duduknya yang rapi, kelompoknya kalau kelompoknya udah lagi satu kelompok yang belum. Kalau sudah dimasukkan dulu alat-alat yang tadi digunakan, dirapikan. Habis itu duduknya yang rapi. Kalau tidak rapi, duduknya bu guru nggak panggil maju ke depan nanti. Yang rapi duduknya ya. Udah, jangan bertengkar. Kenapa bertengkar? Ayo, nampal jangan ini. Sekarang dirapikan dulu alat kerjanya yang tadi. Guntingnya, lemnya, semua masukkan ke dalam tas. Ya, di dalam kolong atau dimanapun, penting rapi. Udah, sekarang
teman-temannya. Tadi yang pertama soalnya tentang apa? Tentang menempelkan menempelkan sebuah puzzle ya. Yang mana di puzzle tersebut ada simbol-simbol apa? Simbol-simbol Pancasila. Pinter. Tadi yang pertama simbolnya apa? Simbolnya bintang. Yang kedua pantai. Yang ketiga yang keempat dan yang kelima padi dan kemudian soal nomor 2 itu mencocokkan nama-nama simbol dalam sila Pancasila. Gambar pertama itu gambar apa? Ini pohon beringin, kemudian pantai, kemudian yang ketiga, kemudian keempat, dan yang kelima kepala banteng. Coba sekarang guru periksa dulu. Ini yang pertama, kedua banteng, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, pohon beringin. Oke, kelompok 2 sudah benar membuat soalnya. Tepuk tangan buat kelompok 2 semuanya. Nah, sebelum kita semuanya sekarang duduk ke depan. Duduk ke depan dulu yang masing-masing. Kemudian kelompok 3 maju ke depan. Kelompoknya sila ya. Ini kelompoknya sila sini ya. Siapa yang mau pegang gambarnya? Nah, sekarang yang lain duduknya yang rapi, didengarin temennya, yang maju ke depan. Dia di sana duduknya. Dia di mana duduknya dia? Sana duduk dia. Nanti baru kalau mau ini habisnya ini. Ayo sila. Yang soal nomor 1 itu soalnya tentang apa? Soalnya ada puzzle mencocokkan apa? Mencocokkan apa? Mencocokkan simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Ini simbol pertama yang ditempel kelompoknya sila ada bintang. Yang kedua ran. Yang ketiga sebutin. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat, yang kelima. Coba anak-anak dilihat benar nggak puzzle yang ditempel oleh kelompoknya sila. Yang pertama bintang, benar nggak? Yang kedua pantai, benar nggak? Yang ketiga pohon beringin, benar nggak? Yang keempat kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas, benar nggak? Oke, soal yang kedua sila ini tentang apa? Mencocokkan gambar simbol Pancasila. Ya, gambar pertama ini namanya apa? Simbol apa? Pohon beringin. Yang kedua rantai. Bintang. Yang ketiga bintang. Yang keempat padi dan kapas. Dan yang terakhir oke, berarti sudah benar. Sudah dipindah kelompok ya. Silakan duduk anak-anak. Kelompok terakhir, kelompok 1. Ayo maju ke depan. Jangan sampai raya. Hai. Mana Pak? Siapa yang mau begini? Yuk. Ini anak-anak sekarang ini kelompok 1.
berwarna kuning keemasan. Yang kedua, simbolnya rantai. Bentuk rantainya berwarna apa? Kotak dan lingkaran. Berbentuk kotak dan lingkaran berwarna kuning keemasan. Yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin itu berwarna hijau. Kemudian latar belakangnya berwarna putih. Yang keempat ada kepala banteng. Kepala banteng itu latar belakangnya berwarna merah. Dan yang terakhir ada kaki dan kapas. Latar belakangnya berwarna putih. Ya. Ya, kemudian anak-anak sekarang coba Bu Guru mau anak-anak menyebutkan bunyi Pancasila lagi sekali ya. Per kelompok ya masing-masing ya. Dimulai dari kelompok 1 yang keras suaranya ya. 1, 2, 3. Sebutkan bunyi Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persahabatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kelompok 2 yang keras suaranya, jangan pakai tolak sama kelompok 1. Yuk. Sama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba diulang. Ulang kelompok 2 ya, yang benar ya. Kalau nanti yang main-main nanti Bu Guru suruh maju ke depan nanti. Ya. Mau nggak? Ulang. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kelompok 2. Besok-besok kalau Bu Guru suruh baca Pancasila itu yang benar karena membaca Pancasila itu termasuk salah satu bukti kalian mencintai negara kalian. Masa kalau cinta terhadap negara, terhadap tanah airnya begitu baca Pancasilanya. Ya. Oke, enggak Jahit, Wira, Putu sama Detu ya, yang benar bacanya nanti ya. Angga benerin coba duduknya dulu. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 3 baca Pancasila. Udah bisa semuanya ya? 1, 2, 3 sama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh
ditulis. Silakan ditulis ya. Tadi refleksi tentang pendidikan atau simbol-simbol Pancasila yang tadi Guru ajarkan ya. Silakan ditulis. Kesimpulannya juga silakan ditulis. Tulis dulu ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Kalau sudah nanti anak-anak bilang sudah Bu Guru gitu ya. Udah waktunya 5 menit ya. Ditulis yang anak-anak masuk ke otaknya apa aja tadi ya. Tulis kesimpulannya juga. Ya. Ayo tulis sila tulis. Kalau sudah nanti bilang sudah Bu Guru. Kalau sudah 5 menit. Ya, kalau sudah nyari Bu Guru temennya dulu. Oke, yang sudah 5 menit belum? Tunggu ya, tunggu waktunya 5 menit. Sudah semua? Oke anak-anak, sekarang setelah itu Bu Guru mau memberi satu soal kepada anak-anak. Silakan ditulis ya soalnya ya. Ditulis ya satu soal. Ayo tulis satu soal. Bu Guru mau tulis satu soal di buku tulisnya. Sebutkan, tulis sebutkan, tulis sebutkan, 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 sudah. Simbol, sebutkan simbol. Ya, sebutkan simbol sudah. Pancasila, sebutkan simbol Pancasila. Sebutkan simbol Pancasila. Dari sila pertama, dari sila pertama. Ya. Dari sila pertama. Dari sila pertama sudah. Sampai tulis sampai sila kelima. Sila kelima ya. Sebutkan simbol-simbol Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Itu soalnya ya. Silakan anak-anak kerjakan dulu. Ya, silakan anak-anak kerjakan dulu. Sila, jangan ngobrol aja. Kerjakan dulu ya. Ya, kerjakan dulu. Ya. Kerjakan dulu soalnya tadi Bu Guru kasih. Sudah, tadi soal yang Bu Guru kasih itu apa? Sebutkan simbol-simbol Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Silakan dikerjakan. Nanti kalau yang sudah angkat tangannya ya, Bu Guru suruh maju nanti 3 orang ke depan. Siapa yang sudah?
Coba sila, sini bawa pekerjaannya, coba Bu Guru mau periksa. Ya, sebutkan sila-sila pertama. Oke, sila-sila, simbol-simbol sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Ayo sila, coba sebutin. Simbol sila pertama apa? Bintang. Yang kedua? Ini yang ketiga? Potong. Yang keempat? Kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas. Padi dan kapas. Kita tepuk tangan buat sila dulu yang lain. Ada yang mau nanti satu orang cowok ya, belum mau maju ya. Ayo sebutkan simbol-simbol sila-sila dalam Pancasila dari nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 apa? Bin. Nomor 2 bantai. Nomor 3 nomor 4 kepala. Nomor 5 padi dan kapas. Yang lain tadi dengar Ria jawab apa aja? Benar atau salah? Benar. Oke, beri tepuk tangan buat Ria dulu. Terakhir yang cowok. Udah yang lain jangan ikut dengerin. Nopal mau iniin tugasnya. Ayo Nopal, sebutin Nopal. Simbolnya sila pertama apa? Sila kedua kan? Sila ketiga? Sila keempat? Kepala banteng. Sila kelima? Padi dan kapas. Benar atau salah jawabannya Nopal tadi? Benar. Beri tepuk tangan yang paling keras buat Nopal. Dan anak, kalau tadi sudah memberikan anak-anak soal untuk mengetes anak-anak sudah paham atau belum, sekarang guru mau anak-anak membuat PR ya nanti ya, membuat PR di rumah, membuat sebuah puzzle yang terbuat dari bisa kertas manila, bisa plastik ya, puzzle tentang simbol-simbol Pancasila. Cari aja misalkan plastik berwarna kuning untuk menggambar bintang, untuk membuat simbol bintang dan lain-lain ya, dari plastik bekas ya. Nanti dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Udah paham tugasnya atau PR-nya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silakan ditutup bukunya anak-anak, dimasukkan ke dalam kolom, ke dalam tas, boleh juga. Belum selesai. Belum selesai ya? Sudah? Dan anak, sekarang kita sebelum istirahat kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Itu ditaruh dulu tasnya. Ditaruh dulu tasnya. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Ya, Maulana. Dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Sebelum pelajarannya selesai. Sambil berdiri dong nyanyinya. Yuk, biar semangat. Bu Guru hitung ya sama-sama, harus semuanya mengeluarkan suara, tidak boleh ada yang tidak bersuara ya. Yang serius nyanyinya ya, Garuda Pancasila ya. 1, 2,
Doa selesai. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya.